Dayani bagaimana Bagus pertanyaannya, bagus banget. Orang yang nggak bisa ngomong bahkan blank. Ini menarik lagi Pak Agus, ya. Ini Pak. Nah, masalahnya dengan orang yang takut. Nah, ini konkretnya. Saya masih takut Pak ketika saya menginformasikan ke konsumen. Nanti konsumennya, apa itu Mas? Itu tidak percaya. Saya takutnya di situ. Tidak dipercaya. Wah, berarti nah, ini sebetulnya ini sebetulnya materi besok ini, ya. Tapi tidak apa-apa, tetap saja Pak. Itu hanya masalahnya begini. Itu hanya masalah di mindset ya. Jadi masalahnya tidak terbiasa saja. Terus yang kedua, salah fokus. Ya, kalau Anda paham dengan jawaban saya yang sebelumnya, bahwa Anda itu fokusnya bukan apakah orang itu percaya atau tidak, apakah orang itu mau beli atau tidak, ya. Tapi fokusnya di saya berlatih. Nah, itu Bapak Ibu. Fokusnya saya berlatih, jadi nggak usah diurus. Orang itu mau takut, orang itu mau beli, orang itu mau tidak percaya, orang itu mau menghina, mengejek Anda, orang itu mau nolak Anda, nggak usah diurus. Karena emang prosesnya sedang proses Anda berlatih, fokusnya di situ. Nah, kesalahan fatalnya kita nggak pernah berpikir untuk berlatih. Kenapa? Kita menganggap kita gabung langsung jadi ahlinya. Itu kesalahan fatalnya. Fatal ya dia. Fatal Bapak Ibu. Makanya karena kita merasa ahli, fokus kita kemana? Ke konsumen. Bayangan yang kita bayangkan bukan demo kita, bukan penawaran kita, tapi bayangan yang kita bayangkan apa? Nah, jawaban konsumennya ini. Nanti kalau konsumen nggak percaya gimana ya? Nah, kalau konsumennya nggak beli gimana ya? Wong saya udah ahli kok, mereka harus beli dong, kan begitu? Ahlinya ahli. Nah, itu efek salah berpikir, berefek secara psikologis begitu Bapak Ibu. Nah, ini kita benarkan dulu. Anda belajar, fokusnya itu. Jadi justru apapun jawaban mereka, itu hanya sebagai istilahnya sebagai bukti atau sebagai apa istilahnya angka ya. Angka tingkat penawaran Anda itu sudah menarik atau belum. Nah, ini hanya jawaban untuk menguji aja. Nah, Anda hanya butuh 10 kali per hari kali 30, 1 bulan. Habis itu silahkan Anda berpikir orang itu mau beli atau tidak. Karena Anda sudah posisinya master. Anda akan tahu persis bagaimana meng-closing orang. Nah, sekarang Anda baru tahap belajar ya. Jangan berpikir apapun jawaban mereka, tapi fokuslah di titik saya sedang berlatih. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ya, mindsetnya harus benar dulu, cara berpikirnya harus benar dulu. Ya, itu di mindset ya Pak Agus ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Kadang kan ada ya distributor, bahkan distributor saya itu juga sempat bingung ya. Karena gini, setiap leader itu kan punya sistem yang berbeda. Ya, pernah habis dari ikut pelatihan Pak Agus Anwar, kayak gini diajari master seller. Oke, dahsyat. Oke. Begitu lagi ada seorang leader yang mengadakan pelatihan ke selatan, nggak dikasih solusi malah dibully dulu. Nah, ternyata kamu sekarang udah kesulitan jualan toh, sekarang nggak ada omset toh, nah makanya nggak jalan toh sistem itu. Nah, itulah Pak, bagaimana cara ya itu menghadapi ya antara leader satu sama yang lain ini kan nggak, padahal ini master semua dua-duanya leader ini Pak. Ini yang kadang membuat distributor yang di awal ini itu saya mau ngikut ya madhab yang mana kan gitu, madhab yang 100 poin kah atau yang 1000 poin. Ini harus diluruskan Pak supaya urusan Bapak dengan teman-teman selesai ini. Wah, berat ini. Oke, saya akan cerita dikit ya pengalaman kita kita menjalankan MLM itu ya. Itu sebetulnya tidak cuma di NASA ya. Jadi jauh sebelum NASA lahir, tahun 1993, itu usia saya kurang lebih sekitar 23 tahun. Ya, sekitar 23 tahun, itu saya sudah bergabung di MLM MW. Ya, MW pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun 92. Ya, 92. Ya, berawal dari benci dengan
bisnis, karena otak saya isinya cuma pengen jadi pegawai. Makanya ketika diajak bisnis itu saya nggak mau, saya nolak MB itu 2 tahun Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya saya ikut masuk setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun, besok saya cerita detail aja. Nah, ini saya ikut. Nah, saya masuk di pendidikan Network 21. Ya, saya ikut seminarnya, saya ikut home sharingnya. Ya, semua pendidikan saya ikuti semua. Ya, sampai ke pendidikan di Jakarta itu weekend ya. Itu yang waktu itu tahun 93 itu bayarnya 500.000 tiketnya. Itu 500.000 tuh tahun 93 itu. Itu kalau dirupiahkan sekarang ya apa enggak 5 juta itu tiketnya. Itu saya sampai utang-utang itu Bapak Ibu, saya ikut karena saking semangatnya ya. Karena memang pendidikannya luar biasa. Nah, jadi kami dididik, kami paham betul ya konsep multi level itu seperti apa. Nah, setelah itu ya kami praktekkan, memang kami praktek sehingga kami paham cara presentasi, cara penawaran terbaik itu harus bagaimana, cara membangun jaringan itu harus seperti apa. Ya, saya paham betul. Di MW itu juga kita dulu diajarkan ya, 21 itu juga mengajarkan penjualan. Penjualan pun massal, perekrutan pun massal. Jadi konsep cara kerjanya kita diminta untuk mengundang, ya membuat daftar nama, kemudian kita diajarkan cara mengundang tetangga, mengundang teman. Nah, sehingga di rumah itu terkumpul 5-10 orang lah, semakin banyak semakin bagus. Nah, itulah yang namanya massal. Ya, kita bikin pertemuan massal di rumah. Apa yang kita lakukan di sana? Ya, kita kasih penjelasan itu pertama harus dijelaskan apa? Produk dulu Bapak Ibu. Produk kita jelaskan manfaatnya, potensinya, ya. Nah, habis produk, kemudian kita jelaskan marketing plan-nya. Ke depan bisnis ini seperti apa? Nah, yang terjadi apa? Di situ ada yang beli produk, ada yang nolak, ada juga yang tertarik dengan bisnisnya. Nah, jadi sejak awal kita paham, oh cara menjalankan bisnisnya seperti ini. Nah, berjalannya waktu ya terus menerus berkembang ya, pola-pola teknik bisnis semakin berkembang ya. Nah, sehingga berbagai MLM kita ikuti, sampai money game pun saya juga paham ya, karena kami menjalankan money game juga luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang gabung 3,5 juta itu cuma satu kapling. Satu kafling ya. Saya ngajarin dosen saya berpikir besar. Kalau gabung jangan 1 kapling, 7 kapling. Kita rekrut orang itu 7 kapling. Ngeri. Itu money game. Ini kayaknya beliau lulusan money game ini karena tahu betul. Komplit kalau saya paham. Karena sepanjang hidup saya nggak pernah berhenti bermain multi level. Ya, sampai akhirnya ketemu NASA. Ya, ketemu NASA. Ya, jadi semua ya yang menjalankan bisnis di awal di NASA seperti saya katakan tadi, semuanya mengawali dengan penjualan. Nah, kalau sekarang ada pola yang berbeda, jadi maaf ya, ada beberapa grup di MW itu menggunakan pola yang sedikit berbeda. Ya, mereka menggunakan pola online. Jadi promosinya tidak ketemu prospek, semuanya dilakukan di online, pembinaan semuanya dilakukan di online. Tidak perlu menjual, kita hanya disuruh belanja. Mengalihkan kebutuhan sehari-hari di toko kita. Nah, kalau kita hanya sekedar berpikir mudah, ya, mungkin akan melihat konsep ini sebagai satu konsep yang mudah. Ya, sebagai satu konsep yang mudah. Rekrut ngajak orang untuk alih belanja. Tapi coba Anda bisa bayangkan,
tujuan seorang bergabung di sebuah bisnis itu kan untuk mendapatkan penghasilan. Belum dapat penghasilan kalau dia sudah harus keluar banyak uang. Nah, ini yang terjadi apa? Tidak semakin semangat, tapi justru semakin drop. Ada konsep ini cocok kalau yang kita rekrut itu orangnya sudah kaya, Bapak Ibu. Ya, yang kita rekrut ini orangnya sudah kaya dan mereka punya prospek-prospek yang kaya juga. Sehingga ketika keluar uang 500.000 sampai 1 juta per bulan untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan sendiri ya. Nggak masalah ya. Tidak masalah, no problem. Sponsoring apa itu, Pak? Nah, itu yang namanya sponsoring up. Tapi kalau yang kita rekrut itu maaf ya, ekonominya menengah ke bawah. Ya, coba Anda bisa bayangkan. Harus keluar uang, tidak ada pemasukan. Otomatis justru bisnis itu akan jadi beban bagi keluarga. Nah, itu yang terjadi pada distributor NASA, Pak. Karena rata-rata distributor NASA itu banyak permasalahan di finansial. Betul. Artinya apa, yang gabung distributor NASA itu nggak seperti di multi level MB tadi. Betul. Itu menengah ke atas, tapi di NASA malah ini menengah ke bawah. Ya, nah makanya kenapa kami tidak menggunakan konsep itu ya? Karena alasan kami simpel aja. Orang gabung itu ingin cari duit, bukan ingin keluar duit. Masalah nanti keluar duit, kalau dia udah dapat duit kan wajar. Misalkan saya berpenghasilan 10 juta, kemudian saya belanja di NASA 2 juta, itu wajar, no problem. Tidak ada beban bagi keluarga saya. Tapi kalau kita belum ada pendapatan dari NASA, terus kita harus keluar duit terus, tanpa apa istilahnya, tanpa pemasukan yang hitungannya jelas. Nah, coba. Ini yang untuk di awal, terus terang ini kalau bagi kami secara pribadi nggak cocok. Nah, berarti makanya untuk budaya NASA nggak cocok ini, Pak. ya, kalau untuk NASA terus terang itu kurang cocok. Iya. Jadi sebetulnya begini, kalau menurut saya ya, pola itu sebetulnya separuh dari pola yang namanya pola bisnis. Seperti tadi saya katakan, konkretnya gini, gimana kok separuh itu? Gini, orang dapat penghasilan itu dari mana? Itu harus dijawab dulu. Yap. Omset. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, pola ini mendapatkan omset dari mana? Dari pemakai produk. Ya, justru mereka setengahnya melarang orang untuk jualan. Ini hanya untuk ini aja, untuk konsep apa ya istilahnya, apa istilah ini? Gengsi. Ya. Harga diri ya. Bahwa bisnis itu nggak jual, bisnisnya bukan bisnis sales ya, gengsi. Nah, sebetulnya kita itu ya sales. Tapi itu dalam konsep total sistem itu baru separuh kalau menurut saya, karena omset hanya didapat dari satu titik.